Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar kegiatan rutinnya yaitu gerakan sholat subuh berjemaah dan tausiah di Pendopo Bupati, pada hari Rabu 25 Mei 2022. Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selepas sholat subuh, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Elian Syahnur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina fikna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulufid dharain amin. Dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia dan menambahi gemarmu kepada akhirat, dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan amalmu, hingga engkau pelihara akan daripadanya, dan melihatkan ia akan dikau atas tipu daya syaitan dan perdayanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu insyaallah ta'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Bapak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, hadirin sekalian, yang sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan sisa-sisa umur yang masih ada ini Allah memberi keberkahan hidup kita, hidup di dunia dan nanti di akhirat ini. Dan alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Kita bertemuan kembali yang mana lebih daripada 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan daripada ibadah bulan puasa, bulan Ramadan, bulan di mana kita melatih, membaiki, membagusi daripada nafsu kita, yang mana pada bulan Ramadan tersebut banyak orang-orang yang mereka itu memperoleh daripada titel muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang mana dalam Al-Quran daripada akhir ayat perintah puasa itu la'allakum tattaqun, kalian akan menjadi orang yang takwa. Kalau di saat kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, kita bisa menggunakan waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Bulan di mana kita bisa mengekang hawa nafsu kita,
bulan di mana kita bisa banyak mengisi waktu-waktu dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Makanya ujar Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna sanah kulla Ramadan." Katanya umatku ini paham bujur, mengerti bujur isi rahasia daripada bulan Ramadan. Niscaya bakal hendak bahwasanya satahunan itu isinya adalah Ramadan aja. Biasanya paham mengerti bujur. Karena Pak li'anal hasanah mujtama'ah. Karena kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan itu banyak nang kawat tagawi. Siang kita puasa, malam kita tarawih, tengah malam kawat tahajud, Al-Quran terbuka, banyak ibadah-ibadah nang kawat tagawi. Tapi selesai daripada bulan Ramadan, banyak nang hilangan. Nah inilah nang sayang. Jangan sampai kita habis bulan Ramadan lalu tuntung kisahnya, ditinggal sebalik nang sisa bakas bulan Ramadan tadi. Jangan hilang beritaan. Kita bagaimana mengambil sisanya apa yang kira-kira kalau ditarusakan. Datang di bulan Ramadan kita siangnya puasa, malamnya kawat tarawih 20 rakaat, 23 rakaat, witirnya 3 tadi. Nah habis Ramadan coba kita lihat. Andai kata kawan juga puasa nih, puasa sunat nih, bulan Syawal nih. Siang puasa, malam kapok. Kada kawal lagi hendak sembahyang sunat 20 rakaat. Kada kawal lagi. Artinya keberkahan pada bulan Ramadan itu jauh kerasaan di luar daripada bulan Ramadan. Artinya kita ini, nah habis kita bulan Ramadan ini jangan dihabiskan berataan, ditinggallah sedikitlah paling kada. Misalnya di luar sebelum Ramadan semalam misalnya, kita terkadang sembahyang sunat witir, bahanu kada, bahanu sarakaat, bahanu kurang pada sarakaat, para ingat. Nah ini lalu masuk Ramadan kita kawal witir 3. Sekarang selesai keluar daripada bulan Ramadan, usahakan pang sisanya nih. Yang habis Ramadan, tuntung Ramadan ini jangannya kawal witirnya barang tatap 3. Nah tarawihnya kita nang 20 rakaat tuh ada kawal lagi mandiri. Nang sembahyang sunat nang jumlahnya supaya 20 rakaat. Kan sembahyang tarawih ini khusus pada bulan Ramadan ini. Habis Ramadan tuntung tarawih. Nah kadang-kala kita ngalih nang tatarusan kita menggawe sembahyang sunat nang 20 rakaat di waktu malam tadi. Mungkin ya bang, nah kita nang siang harinya itu nah kita awal sembahyang sunat, sembahyang nang mungkin 20 rakaat jumlahnya. Nah kayak apa misalnya kita sembahyang qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyahnya 4, kemudian ba'diyahnya 4, zuhurnya 4, 12 sudah. Tambah pulang sembahyang tasbih 4, berapa? 12 tambah 4, 16. Sembahyang duhanya 4, 20 kawannya juga. Tinggal masalahnya ini tentang kayak itu tuh hendak kada, ampun kada. Nah, artinya sesuai sudah habis daripada bulan Ramadan ini jangannya kawan, jangan habis berataan. Ada pulang napa yang kira-kira kita kalau menggawi mana dari tanda kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku ujar Allah, aku tambah. Nah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala caranya ada 3. Yang pertama lawan hati.
Nang kedua lawan muntung. Nang ketiga mensyukuri itu lawan awak. Kalau tiga ini kita gawi, tandanya buktinya syukur. Siapa yang mensyukuri nikmatku, ujar Allah, la azidannakum, aku tambahi. Kita mensyukuri nikmat umur panjang, syukuri. Tandanya apa? Tandanya ya kita menambahi ibadah. Yang pertama tadi lawan hati. Hati ini meminandui nikmat ini barataan samunyaan minallah, daripada Allah Ta'ala, umur panjang. Dan umur panjang handap kita pada tahu. Kita boleh aja minta berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Kita minta lawan Tuhan nih. Tapi kabul kadanya yang kita kehendaki, kita belum tahu. Masalah panjang atau handap umur kita tadi nang penting berisi. Itu namanya. Artinya kita maisi ini kalau mau sahai. Kalau masalah panjang umur, kita kata bapak handap. Allah sudah menetapkan, menentukan siapa kita umur hidup. Dalam parok sudah ditulis orangnya. Malaikat berkata, ya Rabb, di umurnya siapa, rezekinya siapa, amalnya, gawiannya dan kayak apa, nasibnya seperti apa, sudah ditentukan dalam parok umat. Kita ada tahu. Siapa ketentuan umur kita ada tahu. Nah, yang kita pikirkan ini, yang kita kawal, kita usahai masalah panjang atau handap umur kita, yang penting berisi. Itu kan, biar aja handap cuma genah daripada panjang cuma halus. Kan perasaan yang genah juga kan umur nih, umur. Macam guru kita, guru Ridwan, guru Papua, Allah yarham, sadang aja umur sini tak ada sapana, hanya isinya itu ianya. Makanya ujar Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sepaling baik manusia itu nang umurnya panjang. Namun umur kita panjang, tapi wahasuna amaluhu, tapi bagus amalnya. Sebaliknya, walaunya umur panjang, tapi kada baik amalnya, ujar Nabi, wasyarrun nas. Manusia yang kada baik, manusia yang kada bagus, umurnya panjang, tapi gawian kada bagus. Kenapa? Nah, inilah mensia-siakan umur. Putih ibak sudah sampai ketiak, kena rambut lagi ketiak putih udah. Puasa kada, sembahyang kada, ini bego mati itu udah. Membanyak dosa dalam hidup kita nak itu. Nah, kita ini kenapa jadi hendak panjang umur ini? Kenapa? Karena hendak menambah ibadah. Sekarang buktikan. Kita mensyukuri tadi yang pertama lawan hati. Hati pinandui di nikmat beratan daripada Allah Ta'ala. Nang nikmat nang kaya bahagia. Semuanya pinandui di hati ini daripada Allah. Nang kedua, cara mensyukuri nikmat Tuhan lawan muntung lah hati membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 memuji lawan Allah. Nang ketiga, mensyukuri nikmat caranya itu lawan awak. Awak ini banyak beribadah. Tambahi lagi. Napa nang samalam, nang sebelum Ramadan samalam tu napa kita nang belum digawi. Nah, habis Ramadan ini napa nang kawa ditambahi. Karena kawa banyak sedikit. Asa ada. Ngejurun tadi sembahyang witir misalnya. Napa nang semalam sebelum Ramadan udah masyarakat.
behanu kurang pada sedekah parai. Habis Ramadan ini, ayo Bang tambahin 3 rakaat bareng. Kan witir paling banyak 11 yang witir. Kita tanda menyukuri ini penting banget. Kalau bujur kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tadi, Tuhan berjanji la in syakartum la azidannakum. Aku mensyukuri umur panjang lagi. Nih aku masih panjang, masih hidup lagi. Napa tanda buktinya? Nih, ayo tambahin. Napa nang kau ditambahin? Ibadah lah tambahin, ibadah tambahin. Nah kemudian meneruskan daripada pembicaraan kita yang bulan-bulan yang lalu. Di antara tanda ilmu manfaat ujar Imam Ghazali, bahwasanya ilmu tersebut mengurangkan akan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat. Tanda ilmu itu ilmu manfaat, ilmu yang berguna. Bahwasanya ilmu tersebut bisa mengurangkan gemarmu. Gemar itu ketujuh, senang, cinta kepada dunia, mengurangi cinta, mengurangi gemar akan dunia. Dunia kita boleh base, ada salah. Dia ulun, dia dosa kumpul, wah ini orang soleh, ini baik sugih. Orang soleh, orang saleh itu bagus sugih baiknya ini. Kalau zaman dahulu zuhud seadanya aja cukup aja udah. Tapi kalau zaman sekarang musidin orang soleh perlu sugih. Kenapa? Karena memang masanya. Jangan sampai kita itu kalah ini. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Orang Islam itu harus tinggi, bukan ditinggi. Jangan sampai dihentak orang. Kita jangan kalah. Namanya aja tuh, tampayakan aja ada apa? Kita dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Kenapa Tuhan mengandalkan? Bahkan yang disebutkan ada di daerah Yaman Tarif juga. Benar kisah aja Bang, kisahnya nih. Jadi dia hari raya tapi nang dipakai kan tapi bukan itu caplaknya itu kali dibaca. Kali dibaca manukar tapihnya itu sebelum Ramadan. 2 bulan di bulan Rajab itu manukar. Memakainya hari raya, capnya itu belum dibaca lagi. Karena dibaca, cumanya berdetaan. Semuanya banyak nak itu pada bapak aman aja. Mungkin kita berpikir bang, tidak bisa dengan terdakon. Caplaknya kan terdakon. Jadi karena apa nangka itu? Innallaha yuhibbu ayyanzura asara ni'ami ala rabbih. Allah Ta'ala senang ketujuh melihat bekas nikmat yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Nih menyukuri, nih menyukuri, tapi bukan bagus. Jadi benar-benar bukan. Makanya jangan apa-apa diberi orang, dinyuki orang, makanya tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Orang memberi apa lawan kita, makanya kalau asal balik diberi orang misalnya dalam jam harganya 10 juta, ada berapa 10 juta dalam jam. Makanya orang memberi kalau kan sama orang kaya aku ini kalau binaria ada pakai jangan pakai. Masalah orang menyambat itu ini tuh urusan orang. Kita kan ada urusan itu. Kita mensyukuri, menyenangi, meridaakan, menyukakan kepada Tuhan. Tandanya apa? Pakai. Kenapa nama Allah Ta'ala beri kepada kita? Nah, yang penting tadi. Jadi orang soleh tadi, namanya guru tadi, itu lebih baik sugih ini.
kalau yang soleh sugih orangnya itu bagus. Nya ada nang sugih soleh, ada nang sugih cuma ada soleh, kan beda. Kalau orang nang soleh nang sugih di sini masuk ke dalam langgar, masuk ke dalam musalla, melihat lampu mati bolnya. Kalau orang soleh nang melihat nang bertakon, ya orang punya duit, ada banyak takon gitu, itu bolnya mati kah? Mati. Berapa harganya? Sana, nah duitnya. Ini orang soleh nang berduit. Tapi kalau nang sugih ini kada soleh, lain takonannya. Itu nabata. Napa lebih nyala? Apa jadi panja? Mati ya bolnya. Mati panja. Mati gante. Itu ya. Mati gante. Karena mau nyuk duitnya kada. Tapi kalau orang soleh nang sugih, nah ini nyaman. Kan menggunakan harta nih. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat kita berusaha, begawi, bertanam. Untuk nampak mengatamnya kainan di akhirat. Kalau kita berbagi-bagi, kalau kita bermurah-murah, kalau duitnya ada. Namun duitnya kada ada, kenapa harus dibagi? Kada ada. Kan kita bakal hendak ada harta, berusaha nih, hendak kenapa? Makanya penting tuh niat. Qadimin niat qabla amal, dulu akan niat, hendak niat dulu sebelum kita bergawi. Kenapa hendak menggawi ini? Karena hendak menggawi itu hendak kenapa? Karena itu niat tentu penting. Kalau orang sebelum awal ini belum sugih niatnya tuh kadada untuk niat kebaikan, sugih lalu timbullah ngaran pamalar. Tapi kalau sebelum ini berduit, ini sudah niatnya untuk kebaikan, hendak ini, hendak itu, hendak itu, hendak ini, sugihnya dasar bujurnya orangnya ketujuh berbagi-bagi. Karena niatnya itu lagi awal sudah ada. Nah ini pentingnya, makanya ilmu nang dikaji, ilmu nang manfaat itu akan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Dunia itu sahibat berendak di kantong, sahibat diikuti di tangan, jangan diendak ke dalam hati. Hubbud dunia ra'sul khati'ah. Hubbud dunia itu pangkalnya, asalnya daripada segala dosa dan kesalahan. Karena hubbud dunia, cinta lawan dunia. Kalau ini berandak di hati, ya dah berat dah. Mungkin aku, ampun aku, duitku, rumahku, motorku, kendaraanku, kok berhabis. Sakit pikirnya. Kenapa jadi orang banyak berbuat salah, jadi orang banyak berbuat dosa? Karena pengakuannya itu aku. Nangaran ampun kita kira-kira adalah ampun kita nih, ampun kok nih kita adalah bujur ampun kita ada depan boleh. Kalau bujur kita ada, ampun kita berisi lah, kita kaum atur, atur aja. Kenapa kita kaum atur? Karena ampun kita. Sekarang apakah ada yang kau kita atur? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Ya sih. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, siapa yang dipanjangkan umur oleh Allah. Nah, urusan panjang hendak umur urusan Tuhan. Kita kada kau bakal hendak berpasti itu kada kau membelu silakan aja. Tapi nyatakan panjang umur, kada tahu kita nang penting berisi.
Itu yang kita pikirkan dulu. Nah, siapa yang kami panjangkan umurnya ujar Allah, nunakisku, kami ambil, kami kurangi apa-apa nang baik nang bagus di awaknya. Asalnya panjang, kulit, panjang umur, kandur. Itulah sudah tanda-tanda nih pinanului itu siapa nama ngandurakan. Asalnya panjang tuh panjang umur, kimpis. Asalnya hirang rambutnya, panjang umur, putih. Kalau kami rambutnya ngarang di kepala seorang bandak nih, ayo jakanya rambut nih ampun kita. Putih ya baik pandiri, rambutku lah yang putih ikam. Buktinya kan apa? Bertambah umur mulai timbul sudah. Artinya Tuhan bertambah nih aku ampun gawian. Mata asalnya jelas tarang, bertambah umur kabur, berpikir mencari kacamata 2-3 puting banyak digigit, tinggal sebuting abur tuh bang kan, nak kampanye nak lain jakanya mata kita nam andaknya di kepala kita ini kita ampunnya aku indah kabur. Buktinya kada kawan. Kenapa? Karena lain ampun kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini Tuhan bertahan. Nah, ini penting pengakuan. Mengakui bahwasanya badataan ini ampun Allah hakikatnya kayak itu. Hakikatnya. Secara syariatnya amun berandak di wadah kita kisahnya ampun kita kisahnya. Tapi hati paham. Nah ini sambungan lillah barataan milik Allah. Jangan nang di masalah harta, masalah duit, nang berandak di awak kita, berikit di awak kita nih kita kan komator. Kenapa kan komator? Karena lain ampun kita. Apalagi nang di luar pada tangan kita. Nah ada berikit kita mana? Duit lah, rumah lah, kendaraan lah, kenapa lah semuanya. Kadada nang bujur ampun kita itu perasaan merasa nang itu nah merasa akan nah itu nang iyanya. Masalah duitnya banyak, badaya harta, silakan jangan apa. Banyak disugih kan salah. Tapi kita merasa akannya ini nah ini gitu Tuhan berita. Itu nang penting. Yang diakui ampun kita jangan. Ini kalau kita sudah merasa ampun kita lah mengenal hukum dunia ini amunnya tak bisa sakit banget, sakit liwat. Tapi kalau tahu ini kada ampun kita tapi sakit bapak. Coba lihat orang parkir itu pelajaran luar biasa. Ini tahu kalau datang ini kan seorang kada tahu itu orang datang, nah kandaraan hibak di muka rumah kandaraan tak ada dalam rumah pulang hibak beretaan merek kendaraan tak kumpul semuanya. Kalau kamu enggak ada ini tahu ingin orang beretaan cuma berandak di wadah seorang hibak isinya dunia hibak deh berandak di wadah kita tapi tahu hati ini tahu ini gitu lah. Cuma lantaran berandak di wadah kita haragu jaga itu amanah berandak di wadah kita tetap ampunnya mengambil mau unjuk karcisnya nih nomor 10 inmek mau unjuk mengambil lah kan ikhlas benar mau unjuk kada penampilan berat itu kada. Kenapa? Karena tahu ini kada ingin seorang
Cuma sahiber diikuti, sahiber memakainya. Hakikatnya paham. Di dunia yang ada lawan kita ini, andai kata ampunnya mengambil, kita ada apa-apa ini. Ini mengerti. Ampunnya diakui, inggit ko, ampun ko, lalu hilang. Allah, sakit hatinya luar biasa. Dunia zawalun, dunia ini bisa hilang. Dunia ini seperti bayang-bayang, terkadang datang, terkadang hilang. Bahenu berpanjang, bertambah, bahenu berkurang. Kaitulah sifat dunia. Memang kadang-kadang kekal. Nang kekal walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu ujar Allah lebih baik daripada dunia. Kenapa? Karena kekal. Itu nang ianya. Di sini ya kaitulah sudah. Artinya pahamlah, mengertilah karena alam ini baru alam ini berubah-ubah. Memang sudah kayak itu. Terkadang ke atas, terkadang ke bawah, bahnu nyaman, bahnu sakit, bahnu sehat, bahnu garing, sudah memang kayak itu. Itu pasti berganti-ganti. Kadang nang di atas terus, ada satu saat akan turun. Kadang nang di bawah terus akan naik kainan. Kayak itulah sudah. Wa kullu shay'in nudawiluha bainan nas gitu. Segala sesuatu itu kami gilirkan, digilir-gilirkan Tuhan. Memang kayak itu ada namanya lahir, ada nang mati. Memang kayak itu tinggal kita ini maminan duit, memahami hati pasal bujur. Berataan ini samunya lillah, ampun Tuhan. Itu pengakuan di hati. Lah jangan tak keluar, jangan dipandir pulang. Melihat motor orang, motor Tuhan. Melihat rambutan di sebelah itu rambutan Tuhan, ambillah kita jangan. Karena banyak di rumah orang, jahirnya, syariatnya pun orang. Ada batasnya pula, batas syariatnya. Jadi macam jengurun nangaran ketemu dirinya kayak nih paparutan gitu, paparutan anaknya di dalam. Nang di dalam ngarannya yang dikeluarkan jadi saya bertahu nang kayak kisahnya anak di hati lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi. Tuhan berataan napa aja Tuhan itu dipandir di dalam, tahu kisahnya. Urusan luar lain pula. Kalau nang di dalam tak keluar, usus tak keluar, di sini ngarannya sate. Sate kalau ngarannya tak jangan tak keluar jangan. Cuma pahamlah, mengertilah. Nah ini gitu lah, nengis seorang saya berpandirnya aja, tapi hati binandu. Nah kalau sudah meminandui nanti itu bahwa akan mengurangkan gemarmu kepada dunia, mengurangi cinta. Artinya andai kata apunya mengambil ada apa? Dan saya hati itu ada. Ya tadi para kita tadi datang mengambilnya, datang mengambil. Ikhlas tuh bang maunya. Hibah tuh rumah asalnya, lalu uang pulang 1.200 ada apa? Nah kayak itu jadi kita paham kalau dunia nang ada napa kah? Amunnya mengambil karena ingin sidin sudah kan? Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita ini milik Tuhan. Bukan Tuhan. Itu anaknya di dalam. Merasa akan nakaitan. Wa ilaihi inna illallah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali berbalik mempertanggungjawabkan perintah. Jadi ilmu nang manapat tadi mengurangkan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat. Nah ini pula lawan akhirat ke-7. Akhirat ini sesuatu nang umbah mati akhirat ngarannya. Makanya suruh kita terkadang ada kita lah waktunya Bapak Ibu, nah kita duduk penyorangan berdaya. Jangan parah lawan yang lain.
Jangan parah lawan laki, jangan parah lawan bini, jangan parah lawan anak, lawan cucu nyorangan. Kita tapakur menyebuah kasebuah ke akhirat otak pikiran kita. Dalam hadis Rasul mengatakan at-tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Tafakur sebentar itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Hadis lain lebih baik daripada 1 tahun. Ini hadis didengar oleh sahabat kedua-duanya. Lalu nasaikum mengatakan lebih baik daripada 1 tahun, nasaikum lebih baik daripada 60 tahun. Lalu bertakon lawan Rasulullah, nak kayak apa kisahnya? Ya Nabi dua-duanya bujur. Nang tapakur sebentar lebih daripada 1 tahun, itu tapakurnya urusan apa nang kawan dilihat oleh mata, nang kawan didapati oleh panca indera. Melihat kita ujenda, pikirakan betapa kuasanya Allah Ta'ala. Coba pikirkan, nang gugur benyu seapa luasnya, ada sungainya kan di langit, ada drumnya kan. Kita bawa seimbir sadrum simbur perang paling sahabat ada dua. Nah orang mau hujan buatan dah berpesawat dah ya lah. Nah mensahabat terus habis gugur banyunya. Ini kan turun seapa banyaknya banyu nang gugur. Coba pikirkan, subhanallah Tuhan kuasa naka itu. Nah memikirkan naka itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Duduk di muka rumah kita, melihat ada lumbuk tanaman, ada mangga, ada rambutan, lumbuk, mangga, rambutan, tanahnya itu juga. Betatai hapulang lumbuk, mangga, rambutan. Kaluham nih mangga padas, ini betatai rambutan asam. Ini ada. Mangga rasa mangga, rambutan merasa rambutan, lumbuk padas dan naka itu. Coba lihat kekuasaan Allah Ta'ala. Melihat naka itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Nang nilainya lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Itu kalau tapakurnya urusan akhirat. Menyebelah kita. Nang ujar Nabi, misalnya tidian siratal mustaqim itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah kayak apa? Naiknya 500 tahun, ratanya 500 tahun, turunnya 500 tahun, di bawahnya neraka. Kita pikirkan, kalau juara berjejak mencobai paring menjadi sesuatu paring gula nyepang gana itu kita abut deh ini guru deh nah minjem tapi rumahnya itu 2 lembar tapi apa aja tapi binian bebel. Nah jadi tinggi itu dipanjangi jadi ujung teranjang dan tajam balik berapa namanya nama itu kan pakandang lah bedanya dengan banyak berbeda jalan ini alana berjalan mulai sini ke sini ini kan tapi berjalan ke sini gitu. Kau ada banyak barang sini bini berada di bawah hanya menyambut nyaman aja tuh itu. Ini nang dijejak lebih halus daripada rambut tapi kita kata itu. Nah tapakur kata itu. Namun secara akal bukan akal. Kenapa dia akal? Tapi kalau Allah nambah kehendak, nah ini pulang pentingnya ilmu tauhid. Tuhan sifat kudrat pulang. Kita yakin nak itu kuasa saja. Makanya ada ujian Nabi 6 orang itu menyebar titian seperti kilat. Brak-brak sampai itu. Pada jauh banget tuh. Tapi kalau Allah nambah kehendak mungkin aja mudah aja. Ada yang kayak kuda buka, ada yang kayak orang buka biasa di titian ini berjalan. Nah kayak apa? Kada lain kada bukan tuh ilmu amal dunia ini. Mudah-mudahan selamat kita berada.
masuk kubur kita pulang. Kan di kubur kan, pikirkan kan. Banyak sahabat Rasulullah diantaranya Abu Bakar. Sidin kalau dikisahkan oleh Rasulullah masalah neraka, Sidin kada menangis. Tapi kalau dikisahkan masalah kubur, Sidin menangis. Sina Umar betapa nang dia khalifah, wahai Umar, kenapa sampeyan kalau dikisahkan Rasulullah masalah neraka pian kada menangis, tapi kalau masalah kubur pian menangis? Ujar Sidin, kalau kisah neraka nang disahkan, kenapa aku kada menangis? Karena neraka itu orangnya banyak, bakal kawanan. Tapi kalau masalah kubur nang disahkan, kenapa jadi aku menangis? Karena di kubur aku jaganya sorangan kita masuk menyuarakan ana betul wahsyah, aku tempatnya nang wahsyah nang kau tuh bingung. Ana betul wahdah punya tanah, aku tempatnya nang engkau tuh sorangan. Tapi kiri tanah kayak gitu ya, jujur kita nang waktu malam ini metik di rumah sorangan tanpa lampu. Jangan hendak langsung berpikir mencari korek api mancis, yang berenai dulu. Berenai tapakur sebentar sebentar. Nah kayak ini kah kubur, berbincang kadang, berbaca sudahnya kadang. Nah kayak ini kah dalam kubur, sama aja. Artinya adalah otak kita ini menyebar ke akhirat, pikiran setumat, pikiran ke akhirat setumat. Jangan langsung mencari korek api. Sudah itu hanya ada diri. Berdiri berjalan 2 langkah ke muka, 3 langkah tangkuk. Ya apa? Di rumah. Belok kiri berjalan 3 langkah, 4 terjungkang. Kubur. Biar bakadat tuh dapat mencari mancis. Kenapa? Ingat nyerahat di rumah sudah. Tapi dalam kubur sekali masuk, sekali selajur. Ada pernah kita masuk ke situ. Nah kayak paham supaya tarang kubur tuh kada bukan aman. Mulai ini kita menyiapkan. Nah hasil tapakor tuh kayak itu. Kenapa dikuburkan supaya nyaman, supaya kadet, supaya tahan pikiran. Makanya untung orang yang mulai ini inya menyiapkan tiap malam surah Tabarak. Untung. Barang siapa yang mengamalkan surah Tabarak tiap malam, ia akan diselamatkan daripada ujian fitnah kubur. Ini pikiran nih, bertambah umur kita terbaca jiwa Tabarak. Itu penting nih. Artinya kita ini bertambah umur, pulang bertambah persiapan kita untuk akhirat. Selamat daripada ujian fitnah kubur orang yang mengamalkan surah Tabarak tiap malam. Ada panjang Tabarak tuh, Anda punya 30 ayat. 30 ayat aja. Nang nyaman dihafal. Namun hafal nyaman sambil berjalan, sambil duduk atau berada mengantuk juga mata nih, mengantuk juga tak. Kau aja menguatkan punya apa? Sehari saya, sebulan tuntung. Jadi langkah itu tuh hendak kada. Hendak kada punya hendak dulu aja tuntung tak. Biar kayak bapak baganya kita. Kan benar tepuk-tepuk nak mau apa. Cumanya kulir juga nanyanya. Kamunya rajin dapat aja. Punya hafal sampai berapa? Nah, ini dihiga tambah. Misalnya mengalapsun targetnya apa? Untung aja. Namunnya kada hafalin berbesilah mengambil yasinnya, mengambilan pada berwudu. Itu kan. Nah ini nang kulir. Mulai kulirnya ini nang malih banget. Lalu kada baca salaju parai. Ini persiapan kita, beretan kita samunyaan akan masuk ke dalam kubur. Hakun kata hakun, mau kata mau, siap pada siap, kita benar mati samunyaan dan penyambur beretan kita. Dan dalam
mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya Allah, berikan selamat dunia akhirat, bagi beriman sempurna aja fi dunia wal akhirah. Ini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka ya Allah fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa alina bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa aqrimna bit taqwa wa aqrimna bit taqwa wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Yasir umrana wa qawlina wa la fi dunya wa la akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa alihi wasallam yasifun wa sallallahu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Tim Liputan HSS TV melaporkan.